Kembali lagi ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kritik dan saran. Pertama-tama, seharusnya materi ini sih sudah ada di semester 1 ya. Cuma Pak Teo akan coba buat materinya kembali supaya kamu bisa mengingat-ingat apa sih kritik dan saran itu, ya kan? Nah, kritik dan saran itu sebenarnya simpel sih. Mengomentari apa yang ada. Ya, kritik itu mengomentari apa yang ada. Saran itu adalah memberi masukan akan apa yang harus dilakukan atau sebaiknya dilakukan. Itu ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau kritik itu hanya memberi saran. Kritik itu hanya memberi masukan atau memberi komentar terhadap sesuatu yang ada tanpa memberi masukan. Kalau saran itu tidak mengomentari, tapi memberi masukan atas sesuatu hal. Bedanya itu, ya. Sebagai contoh begini deh. Pak Teo masak sop misalnya. Masak sop kebetulan sopnya itu kurang garam. Nah, kalau keadaannya seperti itu, jadi Pak Teo masak sop dan sopnya kebetulan kurang garam gitu ya. Berarti kalau keadaan seperti itu, kritiknya bagaimana? Kritiknya simpel. Sop ini kurang garam. Itu kritik. Atau sop yang dibuat Pak Teo rasanya hambar karena kurang garam. Itu kritik. Jadi apa yang ada kamu komentarin gitu loh. Nah, itulah kritik. Kalau saran seperti ini, sebaiknya Pak Teo kalau memasak ditambahin garamnya lagi. Nah, tahu bedanya ya? Tahu bedanya ya? Kalau kritik cuma bilang, kamu kurang ini, kamu begini, kamu begini. Nah, itu kritik. Tapi kalau saran itu memberi masukan tentang hal yang kamu komentari itu. Ya, kalau digabung jadinya gini. Sop yang Pak Teo buat rasanya hambar karena kurang garam. Sebaiknya lain kali ketika memasak sop garamnya diperbanyak lagi. Itu kritik dan saran kalau digabung. Ya. Jadi diingat-ingat kalau kritik itu hanya memberikan komentar atas apa yang ada. Itu ya. Biasanya komentarnya komentar buruk sih biasanya, tapi bisa juga komentar yang baik. Kalau saran itu masukan terhadap sesuatu hal yang kamu komentari. Ingat-ingat itu ya. Dan biasanya kalau masukan itu mempunyai apa istilahnya? Mempunyai apa ya istilahnya ya? Mempunyai kata-kata khusus kalau saran itu. Jadi kalau saran itu mempunyai satu kata sebaiknya, dua kata seharusnya. Ya. Jadi L itu yang menunjukkan ini yang saran. Contohnya ya, Pak Teo masak sop dan kurang garam sehingga rasanya hambar. Sarannya bagaimana? Sarannya simpel. Sebaiknya. Nah, itu ya. Atau seharusnya. Nah, itu jangan lupa kalau kamu memberi saran harus ada seperti itu. Jadi, contoh ya, saran lagi. Pak Teo, sopnya rasanya hambar karena kurang garam. Saran yang baik adalah sebaiknya Pak Teo kalau memasak takaran garamnya ditambahi. Ada kata sebaiknya. Bisa juga seharusnya kalau Pak Teo memasak jangan lupa diberi garam yang cukup. Tuh ya. Kalau kritik, apa yang ada kamu komentarin, simple. Misalnya lagi nih, si Anton gitu ya. Si Anton mendapatkan nilai jelek ketika ulangan. Kritiknya bagaimana? Kritiknya seperti ini. Si Anton kurang belajar sehingga mendapat nilai yang jelek. Bisa kan? Itu kritik. Si Anton kurang teliti sehingga mendapat nilai yang jelek. Itu kritik. Tapi kalau saran bagaimana? Sebaiknya besok ketika ulangan lagi Anton harus belajar dengan giat.
Atau sebaiknya, atau seharusnya juga nggak apa-apa sih, seharusnya Anton mengerjakan dengan teliti ketika ulangan supaya dia mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu adalah perbedaan kritik dan saran. Jadi poinnya adalah kalau kritik itu ya, diingat-ingat, kalau kritik hanya mengomentari hal yang ada. Kalau saran itu memberi masukan terhadap hal yang ada. Gunakan apa kalau saran? Sebaiknya, seharusnya. Ya, itu diingat-ingat. Itu adalah pelajaran hari ini, ada di pembelajaran 1 atau 2 lupa saya. Ya itu, tapi itu poinnya di situ. Kalau masih belum mengerti, silahkan kembali ke bagian-bagian yang tidak kamu mengerti. Kalau misalnya kamu masih belum mengerti padahal sudah menyimak berkali-kali, jangan lupa tanyakan kepada gurumu. Ya, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dan tetap semangat belajar saat ini. Oke, bye.